Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nur Rahman dari jurusan Pendidikan Penyuluhan Islam akan menerangkan tentang konsep kebahagiaan menurut perspektif Islam. Dalam memandang kebahagiaan, maka konsep bisa merujuk kebahagiaan dari kata al-falah dalam Al-Quran berdasarkan 4 surat dalam Al-Quran yang mengandung kata tersebut, yakni Quran Toha 20 ayat 64, Quran surat Al-Mu'minun halaman 28 ayat 1, Quran surat Al-A'la 87 ayat 14, dan Quran surat As-Sam 91 ayat 9 yang memiliki kata al-falah, di mana kata tersebut didahului oleh kata penegas qad sehingga berbunyi qad al-falah yang mengandung arti sungguh berbahagia. Kata ini merupakan derivasi dari akar kata falah. Bagi umat muslim, seruan falah ini diperdengarkan 5 kali dalam sehari melalui kalimat azan. Hayya 'alal falah, raih kebahagiaan atau kemenangan. Dengan kata ini bahwa Islam menyerukan umat untuk menghadapi kebahagiaan. Bila konsep kebahagiaan atau happiness dalam psikologi positif diturunkan melalui well-being, lalu bagaimana konsep psikologi dalam perspektif Islam memandang kebahagiaan? Sejatinya kebahagiaan merupakan buah kesuksesan yang dicapai oleh diri sendiri. Ini dijelaskan pada Quran surat Ar-Ra'd 13 ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan Quran surah An-Nahl 8 ayat 53 yang berbunyi, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang lebih anugerahnya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kedua ayat tersebut menerangkan keadaan sesuatu kaum merupakan hasil jerih payah kaumnya sendiri. Oleh karena itu Allah sudah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak berupaya untuk mengubah nasibnya. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam Islam merupakan konsep usaha atau ikhtiar. 4 kunci kebahagiaan bagi seorang muslim di dunia yang fana menurut Rasulullah SAW, yaitu mempunyai istri yang solehah, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, dan pekerjaan yang tetap di negerinya sendiri. Disebutkan dari riwayat Dailami dari Ibnu As-Sakir. Menurut Derajat, ciri-ciri orang yang bahagia adalah orang yang sehat mental. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, maka faktor-faktor kebahagiaan secara garis besar ada 2. Pertama, faktor intern. Faktor ini meliputi faktor fisik dan psikologi pada diri seseorang seperti keimanan dan ketakwaan. Sikap tenang dan bersabar, keimanan dan ketakwaan yang tinggi akan memperoleh ketenangan dan ketentuan batin dalam hidupnya. Bila menghadapi problematika hidup, ia akan menghadapi dengan sikap sabar karena dia merasa bahwa kesyukuran dalam hidup itu merupakan bagian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalan agama merupakan faktor yang penting yang dapat mengaruhi kebahagiaan seseorang. Kedua, faktor ekstern, faktor yang berasal dari luar dari seseorang berupa kondisi lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun pendidikan seseorang. Sosial ekonomi, meski faktor lingkungan mengaruhi kebahagiaan, namun derajat menyatakan bahwa sesungguhnya faktor intern itu lebih dominan pengaruhnya dari faktor ekstern. Dengan alasan kebahagiaan dalam ketenangan jiwa lebih bergantung pada bagaimana cara dan sikap seseorang tersebut dalam menghadapi masalah faktor-faktor lingkungan tersebut. Namun demikian, keselaraan dan keseimbangan antara kedua faktor menjadi hal yang dipandang penting. Konsep kebahagiaan menurut psikologi positif. Berdasarkan pandangan psikologi positif, kebahagiaan atau happiness adalah satu cara untuk hidup yang membuat individu memenuhi segala potensinya dan mampu bergerak ke arah kehidupan manusia yang baik. Oleh karena itu, kebahagiaan tidak hanya bergantung pada kenikmatan,
kekayaan dan kepercayaan agama saja. Dari kacamata positif, kebahagiaan merupakan tema utama meski dipandang sebagai konsep abstrak. 3 elemen dasar dari kebahagiaan happiness adalah emosi positif, keterlibatan, dan makna hidup. Dalam pengukuran kebahagiaan maka diturunkan dalam konsep yang dalam pengukurannya memiliki 5 elemen yang dapat disingkat menjadi PERMA, yaitu P positif emotion, E engagement, R relation, M meaning and purpose, dan A accomplishment seligman. Konsep kebahagiaan diukur menjadi melalui suasana hati atau emosi, serta evaluasi kepuasan seseorang mengenai kehidupan secara umum maupun era spesifik dalam hidupnya. Namun konsep kebahagiaan ini dia katakan sebagai subjective well-being. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seseorang bahagia terdapat 2 komponen subjective well-being (SWB), yaitu keseimbangan efek dan kepuasan hidup. Pertama, keseimbangan efek. Apabila seseorang merasakan adanya keseimbangan perasaan positif dengan perasaan negatif, seseorang dikatakan bahagia bila perasaan positif lebih sering dirasakan dibandingkan perasaan negatif. Kemudian diukur melalui metode self-report menggunakan panas positif, efek negatif, efek pseudo. Perasaan positif ini diukur terdiri atas gembira, girang, ketenangan, kasih sayang, bahagia, dan lupa kegembiraan luar biasa. Pada perasaan negatif yang diukur adalah rasa bersalah, malu, sedih, kecemasan, khawatir, marah, rasa tertekan, rasa depresi, dan iri hati.